ada pertanyaan tentang bunga bank, bahwa yang terkait dengan bank itu harus dilihat transaksinya, akadnya seperti apa. Kalau akadnya adalah akad jual beli seperti murabahah, maka mengambil keuntungan dari jual beli itu halal. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kalau akadnya adalah meminjamkan sesuatu, meminjamkan uang maksud saya, lalu kemudian mengambil keuntungan dari meminjamkan uang, maka kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap memberikan pinjaman lalu mengambil manfaat atau keuntungan dari meminjamkan itu, maka itu adalah riba. Jadi cara mengambil keuntungannya bagaimana? Kalau dengan cara jual beli halal, tapi kalau dengan cara meminjamkan lalu mengambil keuntungan, maka itu adalah riba. Allah sudah berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Atau juga dengan akad yang lain selain akad murabahah, misalnya dengan akad musyarakah mutanakisah, dengan akad mudorobah, akad apalagi yang lainnya, akad ijarah mustajir, atau akad-akad yang lain. Tetapi kalau akadnya hanya sebatas meminjamkan lalu mendapat keuntungan dari meminjamkan uang, maka itu jelas itu adalah riba. Jadi ini sebagaimana tadi penanya menyampaikan bahwa yang mengatakan bunga bank itu riba adalah Wahabi, itu tidak benar, karena kaidahnya sudah jelas. Setiap meminjamkan uang, yang mengambil keuntungan dari meminjamkan uang adalah riba. Bahkan Nabi sendiri menjelaskan bukan hanya sekedar keuntungan yang berupa uang, tetapi juga keuntungan yang berupa yang lainnya. Ketika kita terlibat utang piutang dengan orang, lalu kemudian orang itu menawarkan untuk naik di hewan tunggangannya atau di kendaraannya, padahal biasanya tidak menawarkan untuk naik di kendaraannya. Setelah dia ngutang lalu menawarkan kepada kita untuk naik di atas kendaraannya, apa kata Nabi? Fala yarkab ma'ah, jangan naik bersamanya. Jadi jangan naik bersamanya. Kenapa? Karena itu termasuk keuntungan dari meminjamkan uang. Jadi keuntungan dari meminjamkan uang itu termasuk riba, kecuali keuntungan yang sifatnya ngikut, bukan keuntungan yang sifatnya tujuan. Karena tadi belum ada kebiasaan sebelumnya untuk menaikkan di atas kendaraannya, maka tidak boleh. Tetapi kalau sudah berjalan sebelumnya, sudah terbiasa menaikkan di kendaraannya sebelum terjadi utang piutang, maka tidak masalah. Artinya bahwa terkait bunga bank itu riba, ini bukan soal Wahabi atau bukan, tapi ini soal mengambil keuntungan dari meminjamkan uang. Ini yang disebut dengan riba. Kalau mengambil keuntungannya dengan cara sewa menyewa, boleh. Mengambil keuntungannya dengan cara kerjasama usaha bagi hasil, boleh, atau mudorobah. Kalau mengambil keuntungannya dengan cara jual beli seperti akad murabahah, boleh. Kalau mengambil keuntungannya dengan cara musyarakah mutanakisah, jual beli saham, boleh. Sehingga tidak semua produk bank itu disebut riba. Yang riba itu adalah mengambil keuntungan dari meminjamkan uang. Jadi jelas ya, yang riba itu adalah mengambil keuntungan dari meminjamkan uang. Kalau transfer riba apa tidak?
Tidak ada transfer lalu dikenakan admin, maka ini tidak termasuk riba. Riba itu kalau ngambil keuntungan dari meminjamkan uang. Kalau menabung di bank konvensional itu macam meminjamkan uang atau tidak, itu ada bunganya juga itu? Prinsip ketika kita nabung di bank itu sesungguhnya uang kita dipakai oleh pihak bank. Ketika uang kita dipakai oleh pihak bank, berarti pihak bank minjem uang kita. Jadi berarti pihak bank minjem uang kita, diputar oleh pihak bank. Lalu pihak bank ngasih bunga kepada kita, maka bunga itu adalah riba karena statusnya kita meminjamkan uang. Kecuali tadi akadnya mudharabah pada sektor real, bukan dengan cara diutangkan mengambil keuntungan dari utang, tapi kerjasama pada sektor yang real, itu mudharabah, itu tidak masalah. Tetapi kalau kemudian kita nabung lalu mendapatkan keuntungan dari nabung itu, maka statusnya kita meminjamkan uang dan kita mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang, maka itu adalah riba. Wallahu a'lam bishawab.